Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah sore ya teman-teman ya. Aku udah kelar kerja juga, sebentar lagi mau mandi, makan malam, istirahat malam ya teman-teman ya. Iya jadinya aku coba rekam satu konten monolog ya. Iya, jadi yang ini ringan-ringan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kan dulu aku udah pernah bikin konten monolog ya tentang ada beberapa cara gitu ya, atau syarat atau kondisi di mana seorang manusia yang normal punya potensi untuk bisa melihat hantu atau makhluk halus ya, atau yang berbau mistis ya teman-teman ya. Nah, jadi kali ini aku mau tekankan ya. Jadi sebenarnya ya kalau diukur gitu ya dari semuanya itu cuma ada satu teori gitu sebenarnya dari yang membentuk itu semua gitu teman-teman. Jadi satu teori ini adalah ini ya. Jadi ketakutannya luar biasa ya teman-teman ya. Ketakutan yang luar biasa dan aura teman-teman yang gelap ya. Jadi aura teman-teman gelap itu bisa didapat dari ketika teman-teman itu kalau emosi ya. Emosi juga habis kayak berbuat yang tidak baik ya, yang nggak benar begitu ya, atau dalam arti juga seperti berbohong begitu ya. Nah itu cenderung memiliki aura yang gelap begitu ya. Cuma gelapnya itu pekat, gelapnya itu tuh tergantung ya teman-teman ya. Semakin pekat, semakin gelap itu semakin mudah gitu ya. Jadi syaratnya itu adalah seorang manusia normal yang memiliki aura yang gelap ya, plus ketakutan ya. Jadi dia ada rasa takut begitu ya, yang luar biasa ya, dipadukan dengan lokasi yang makhluk halus atau hantunya itu banyak ya teman-teman ya. Nah, bila itu terjadi itu teman-teman manusia sebagai seorang yang normal itu punya potensi ya untuk bisa melihat hantu ya teman-teman ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah sampai kepada indera tertinggi ya dalam berhubungan dengan mistis ya, yaitu visual atau mata ya teman-teman ya. Itu bisa dengan teori yang tadi aku bilang ya, rumus yang tadi aku bilang. Tapi kalau hanya sekedar misalnya melalui telinga ya bisa mendengar bunyi-bunyi yang harusnya nggak ada, atau melalui hidung ya bisa mencium bau-bau yang harusnya tidak ada. Jadi seperti anomali bau, anomali suara ya, atau juga badan kulit ya merasa kayaknya ke sebuah tempat teman-teman merasa kayaknya nggak enak nih tempatnya nih, kayaknya panas nih atau dingin nih, kayaknya nggak enak lah gitu, kayak ada rasa nggak enak. Nah itu bisa ya, itu maksudnya nggak perlu menggunakan rumus atau teori yang tadi aku bilang ya. Itu karena itu sebagai seorang yang normal itu sangat bisa terjadi ya teman-teman ya. Selainnya mata ya, justru yang mata yang menggunakan visual yang melihat gitu ya, mata yang melihat itu yang mesti ada seperti kondisi khusus ya baru bisa ya. Cuma kalau untuk selain mata ya seperti alat indera yang tadi aku sebutkan ya, hidung, telinga, kulit ya, itu bisa ya maksudnya kapanpun bisa ya dengan kondisi teman-teman gitu ya. Jadinya itu wajar sih teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau teman-teman bukan orang indigo ya, sebagai seorang yang normal begitu. Di seumur hidup teman-teman tidak pernah melihat hantu atau makhluk halus ya. Tapi teman-teman di seumur hidup teman-teman juga pernah gitu mungkin dalam suatu waktu apa gitu ya, kayak pernah mencium bau apa gitu ya, harusnya nggak ada bau itu di situ, atau pernah mendengar suara apa gitu ya. Nah itu bisa terjadi ya, dan itu sangat normal ya teman-teman ya. Jadi wajar gitu ya sebagai seorang yang normal ya. Tapi kalau seorang yang normal ini mau sampai bisa melihat hantu dengan matanya ya, benar-benar dilihat begitu ya hantu itu ya secara visual ya, kalau bagi orang yang normal itu bisa melalui kondisi yang tadi aku sebutkan ya teman-teman ya. Jadi ketakutan yang luar biasa berpadu dengan aura teman-teman yang gelap, dipadukan lagi dengan kondisi atau lingkungan yang banyak sekali makhluk halus atau hantunya. Jadi itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Itu aku pastikan ya melalui pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku sebagai seorang indigo ya. Aku sampaikan sebuah informasi yang benar begitu ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya. Ya jadinya jika teman-teman
ya normal ya teman-teman, manusia yang normal untuk bisa pasti kemungkinan besar, aku nggak bilang pasti, kemungkinan besar gitu ya, punya potensi untuk bisa melihat ya, menggunakan mata ya secara visual ya kepada kondisi mistis ya, entah melihat hantu atau apa gitu ya, atau melihat apapun ya, itu bisa dengan kondisi yang tadi aku sebutkan ya teman-teman ya. Tapi itu ya aku sebutkan itu adalah teman-teman secara eksplisit melihat ya dengan mata, dengan visual ya. Ini mohon maaf ya teman-teman yang agak berisik ya, ada pesawat terbang lewat di atas ya, jadi kayak agak berisik gitu ya. Ya jadi ya aku bilang ini adalah yang eksplisit terlihat ya teman-teman ya. Jadi bukan seperti kayak teman-teman mungkin melihat kayak ada bangku yang bergerak sendiri, atau ada pergerakan benda atau apa, bukan seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya hanya seperti itu orang normal, orang umum itu bisa juga gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak mudah juga, cuma bisa ya. Jadi misalnya kayak ada kursi yang bergerak sendiri. Nah, itu orang normal itu dia akan melihat kursi itu bergerak sendiri, ya itu menjadi anomali mistis ya. Bingung begitu kan siapa yang gerakin kan. Tapi kalau orang indigo, dia akan melihat ada sosok yang mendorong kursi itu gitu ya, sosok hantu atau makhluk halus atau jin atau segala macam ya. Nah, itu memang nyata ya teman-teman ya bagi seorang indigo ya. Tapi kalau untuk orang normal ya dia hanya melihat kursi itu bergerak begitu teman-teman. Nah, itu kondisi yang bisa terjadi. Tapi kalau teman-teman yang normal ya mau menggunakan matanya secara eksplisit ya, melihat hantunya begitu ya, seperti mungkin melihat hantu bentuknya apa atau gimana gitu, nah itu mesti melalui kondisi yang tadi aku sebutkan ya teman-teman ya, kondisi ketakutan yang sangat luar biasa ditambah aura teman-teman yang gelap ya teman-teman ya. Nah, dipadukan dengan tempat itu banyak sekali makhluk halus atau hantunya. Nah, itu punya potensi yang sangat besar untuk teman-teman bisa melihat secara eksplisit apa yang ada di situ gitu ya teman-teman ya. Iya, paling itu aja sih yang bisa aku sharingkan ya teman-teman ya di video monolog kali ini ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa gitu boleh langsung DM aku di IG aku ya, di @glenmonolog ya. Mau di follow juga boleh, atau teman-teman mau subscribe channel ini ya, Glenn Monolog di YouTube juga boleh, atau mau komen, mau like juga boleh ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya ada orang jualan lewat ya, jadi agak berisik ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja teman-teman. Kalau ada apa-apa bisa langsung info ke aku ya teman-teman ya, kayak ada pertanyaan atau apa gitu, aku pasti jawab kok teman-teman ya, kalau aku bisa ya teman-teman ya. Ya terima kasih ya teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.